Mendengar kata arisan, pasti yang terlintas dalam pikiran adalah sekumpulan ibu rumah tangga yang berkumpul setor uang untuk dikocok. Arisan memang identik dengan perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Namun, jika ditelisik lebih dalam, tidaklah demikian. Arisan bisa dimainkan dengan siapa saja, oleh perempuan ataupun laki-laki, atau campur, dan tidak memandang usia. Arisan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang secara teratur pada periode tertentu, dan masing-masing anggota akan mendapat uang tersebut secara bergilir atau bergantian. Aktivitas ini berkembang pesat di tengah masyarakat, bahkan telah menjadi budaya. Setiap kelompok atau komunitas kecil di masyarakat seringkali disertai dengan aktivitas arisan, mulai dari lingkup keluarga, RT, RW, kantor, sekolah, komunitas, hingga organisasi masyarakat pada umumnya. Besarnya animo masyarakat terhadap arisan muncul beberapa ragam arisan yang bervariasi, mulai dari yang biasa atau konvensional hingga arisan online. Nah, apa saja ragam arisan yang berkembang dan marak di tengah-tengah masyarakat? Simak ulasan berikut ini. Yang pertama, arisan biasa atau yang kita sebut sebagai konvensional. Pada umumnya, arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama. Dilanjut dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nilai nominal yang sama. Setelah arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar terlebih dahulu akan berhak mendapatkan uang arisan tersebut. Ini disebut arisan biasa atau konvensional. Terkesan menguntungkan pihak yang pertama dapat, dan tentunya uang yang didapat tidak 100% kembali, karena pasti ada potongan admin. Bagi yang dapat pertama akan bisa dikatakan sebagai pinjaman tanpa bunga, sedangkan yang dapat terakhir ya sama dengan menabung lah, tapi jumlahnya pasti tidak sesuai dengan apa yang dikumpulkan, ada admin. Lanjut yang kedua, arisan tembak. Nah, arisan tembak ini sistemnya seperti arisan lelang. Ide arisan ini muncul dari modifikasi dari arisan konvensional, yang mana pemenangnya diserahkan atau dijadikan pemenang mengacu pada kebutuhan anggotanya. Anggota yang sedang membutuhkan uang akan dijadikan pemenang terlebih dahulu, dan biasanya periode pertama yang dapat adalah adminnya. Arisan tembak ini dinilai lebih menguntungkan daripada arisan biasa karena pemenang adalah orang yang benar-benar sedang membutuhkan. Selain itu, bagi pemenang terakhir akan diuntungkan karena ia menerima uang arisan secara penuh, meskipun tidak selalu membayar iuran tiap bulannya. Siapa yang nanggung? Lanjut, arisan sistem menurun. Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibanding dengan urutan yang di bawah. Urutan pada arisan sistem menurun menunjukkan orang yang berhak mendapat arisan. Misalnya, arisan diikuti oleh 5 orang. Urutan pertama setorannya 150. Urusan nomor kedua 125, ketiga 100, keempat 75, dan yang terakhir 50. Dari urutan tersebut, setiap anggota akan putus arisan ketika saldonya mencapai 500.000 secara bergiliran. Yang terakhir, arisan sistem gugur. Belum. Di mana kau tidak diriku dalam kesoran. Yang terakhir, arisan sistem gugur. Arisan sistem gugur merupakan arisan yang sekelompok orang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah arisan ini jangka waktunya 30 bulan, dan tiap bulannya akan diundi satu pemenang. Nah, ketika pemenangnya muncul tiap bulannya itu, maka nama dia akan selesai dan tidak lanjut pada undian berikutnya.
dan keanggotaannya pun diberhentikan dan tidak lagi membayar sampai terakhir. Arisan seperti ini pasti akan menguntungkan karena apa? Karena yang pertama dapat sudah tidak lagi berkewajiban menanggung pembayaran setiap bulannya, dan yang dapat terakhir sama saja dengan menabung. Dan arisan seperti ini biasanya berupa arisan emas, sepeda motor, HP, dan lain-lain sebagainya, bahkan sampai dengan properti rumah. Dan tambahan lagi ada arisan online. Nah, dari namanya saja sudah kita tahu arisannya sistem online, pembayaran via transfer, kita nggak kenal adminnya, kita nggak kenal anggota lainnya, dan arisan yang online seperti ini rawan dengan penyelewengan, apalagi dengan yang pengelolanya tidak kenal secara baik dalam dunia nyata. Jadi hati-hati dalam ikut arisan online. Arisan seharusnya menyenangkan dan menjadi sebuah media dalam mempererat silaturahmi. Jangan tergoda dengan arisan bodong dengan iming-iming yang sangat bagus sehingga rasanya hadiahnya atau rewardnya tidak masuk akal. Salah satu cara cerdas mengenali suatu money game bodong atau tidak, Anda bisa membandingkan dengan hasil yang didapat atau bunga yang berlaku di perbankan. Apabila bagi hasil atau keuntungan yang dijanjikan ternyata jauh lebih besar daripada yang diberikan bank, maka Anda harus waspada bahwa arisan atau investasi tersebut adalah bodong. Berinvestasilah pada lembaga keuangan yang terjamin dan daftar di OJK. Mencari uang tentu tak mudah, sehingga jangan tergoda untuk menanamkan uang ke investasi yang tidak terjamin, karena uang Anda dapat hilang dalam sekejap dan sia-sia. Lalu, sistem arisan apa yang paling menguntungkan? Yang tanpa potongan admin, yang semuanya bisa menang, dan semuanya tidak merasa dirugikan, yang diawasi oleh OJK dan dijamin oleh LPS? Anda tahu kemana harus ikut arisan.